Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Senolita. Nama saya Sala Sartika. Nama saya Delana Velia. Kami dari kelas 11 Askep 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengelola informasi dalam ceramah. Yang pertama, pengertian ceramah. Ceramah merupakan pesan yang tujuannya memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk pada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ceramah ialah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat serta petunjuk-petunjuk pada audiensi yang bertindak sebagai pendengar. Dengan melihat pada pengertian tersebut, ceramah bisa diartikan sebagai bentuk dari dakwah, yakni dakwah bil kalam, yang berarti menyampaikan ajaran-ajaran, nasihat, mengajak seseorang dengan lewat lisan. Ciri-ciri ceramah. 1. Mempunyai struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Yang kedua, isi ceramah sesuai pada kegiatan yang ada. Yang ketiga, isi ceramah esti objektif, jelas dan benar. Yang keempat, isi ceramah tidak akan menimbulkan perselisihan di masyarakat. Yang kelima, bahasa yang dipakai penceramah mudah dipahami pendengar. Yang keenam, bahasa yang dipakai penceramah mesti santun dan rendah hati. Ciri-ciri penceramah yang baik. 1. Menjadi pembicara yang baik mesti memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru atau tak terduga terhadap hal-hal umum. 2. Memiliki cakrawala yang luas, memikirkan serta membicarakan isu-isu dari beragam pengalaman di luar kehidupannya sehari-hari. 3. Antusias, menunjukkan minat yang besar terhadap apa yang diperbuat dalam hidupnya. Yang keempat, tak pernah membicarakan diri sendiri. Yang kelima, menunjukkan empati, berusaha menempatkan diri pada posisi guna memahami apa yang Anda katakan. Yang keenam, memiliki selera humor, serta tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Yang ketujuh, memiliki gaya bicara yang unik. Jenis-jenis ceramah. 1. Ceramah umum. Ceramah umum merupakan pesan yang tujuannya untuk memberikan sebuah nasihat serta petunjuk-petunjuk yang ditunjukkan terhadap khalayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, semuanya bersifat menyeluruh, maksudnya tak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang sudah tua maupun yang masih muda. Materinya pun tidak ditentukan sesuai dengan acara. 2. Ceramah khusus. Ceramah khusus merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk terhadap mad'u atau khalayak tertentu dan bersifat khusus baik itu materinya ataupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini, banyak batasan-batasan yang dibuat. Contohnya, materi yang menyesuaikan dengan keadaan. Misalnya, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tujuan ceramah. Informatif artinya untuk memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Persuasif artinya mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan supaya keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Argumentatif artinya untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal. Deskriptif artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Rekreatif artinya untuk menghibur audiens atau pendengar supaya merasa puas. Naratif artinya untuk menceritakan sebuah hal pada pendengar. Unsur-unsur ceramah. Unsur dari ceramah yang pertama ialah penceramah itu sendiri, yakni orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah, wajib mempunyai ilmu yang lengkap terhadap materi yang diberikan pada 1. Penceramah, 2. Pendengar, 3. Materi, 4. Metode ceramah, yaitu membaca naskah atau ekstemporan. Yang kelima, media ceramah. Penceramah. Unsur ceramah yang kedua ialah pendengar. Pendengar adalah orang yang menerima nasihat serta petunjuk dari penceramah. Materi ceramah yang diberikan berasal dari ajaran-ajaran sebuah agama. Tapi, ceramah yang baik adalah
Ceramah yang bisa dan sanggup membuat pendengar terdorong serta tergugah untuk melakukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh penceramah. Metode ceramah merupakan cara-cara yang dipakai oleh seorang penceramah untuk menjelaskan materi. Metode ceramah terbagi menjadi: yang pertama, impromptu, metode ceramah tanpa adanya persiapan. Yang kedua, menghafal. Metode ceramah sudah melakukan persiapan, kemudian menghafalnya. Metode ceramah dengan cara membaca naskah lengkap. Metode ceramah yang menuliskan poin-poin sebagai catatan pengingat. Media ceramah adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan atau menjelaskan materi terhadap pendengar. Struktur ceramah. Yang pertama, pendahuluan pembuka. Yang kedua, isi ceramah, yaitu gagasan. Yang ketiga, penutup, yang berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Kaidah kebahasaan ceramah. Yang pertama, memakai kalimat simpleks tunggal dan kompleks majemuk. Yang kedua, memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan. Yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif serta imperatif, atau persuasif atau ajakan. 4. Memakai kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat satu dan yang lainnya. 5. Memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas penceramah. 6. Memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Bagian yang berisi salam pembuka, ucapan syukur, serta ucapan penghormatan. 7. Pengantar, yaitu bagian yang berisi paragraf pengantar yang berpokok pada topik. 8. Inti. Bagian ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum penceramah, serta ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Bagian ini berisi mengenai ide besar yang mau disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik dan bagus berisi satu gagasan besar yang lalu bisa dikembangkan dalam subtopik. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.